Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, berjumpa lagi dan selamat datang di channel Seperoka dengan saya Ibu Supatmi dalam pembelajaran matematika. Semoga kabar kalian semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk siapkan alat tulis menulis. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas yaitu tentang materi himpunan. Nah, apa saja yang ada di dalam himpunan? Nah, di dalam himpunan, nanti yang pertama itu akan kita pelajari tentang 5 hal. Apa saja itu? Nah, yang pertama tentang pengertian himpunan, yang kedua tentang banyak anggota himpunan, yang ketiga tentang himpunan kosong, keempat tentang menyatakan himpunan, dan yang terakhir tentang himpunan semesta. Nah, nanti untuk irisan himpunan, gabungan dua himpunan, kita bahas berikutnya. Mari kita ikuti pembelajarannya. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, himpunan itu bentuknya seperti apa? Nah, setiap himpunan diberi nama dalam abjad Latin kapital. Misalnya A, B, C. Ini hurufnya huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang kedua, setiap anggota himpunan dibatasi dengan kurung kurawal. Nah, ini bentuk kurung kurawal. Kemudian yang ketiga, tentang anggota himpunan. Anggota himpunan itu dilambangkan dengan ini, tanda seperti ini, seperti huruf E tapi bukan E ya, lengkungan yang tengahnya ada garisnya. Dan setiap anggota dipisah dengan tanda koma. Contoh 1. A sama dengan kumpulan nama hari dalam seminggu. Jika ditulis dalam bentuk himpunan, maka bentuknya ini. A sama dengan tadi ada kurung kurawal. Nah, kita buat kurung kurawal buka. Nah, kemudian kata-katanya kita lanjutkan. Nama hari dalam seminggu. Jangan lupa untuk dikasih kurung kurawal tutup. Nah, nama hari dalam seminggu itu ada hari apa saja? Dari hari Senin sampai hari Minggu. Maka, nah, Senin itu anggota himpunan dari A. Nah, ini tadi dibaca anggota himpunan dari A. Kemudian Selasa itu juga anggota himpunan dari A. Kemudian ada Rabu, anggota himpunan dari A juga. Dan seterusnya sampai hari Minggu. Contoh yang kedua, B sama dengan kumpulan huruf pembentuk kata matematika. Nah, kalau ditulis dalam bentuk himpunan menjadi B sama dengan kurung kurawal buka. Nah, kalimatnya kita tulis di dalamnya huruf pembentuk kata matematika. Kemudian baru dikasih kurung kurawal tutup. Nah, atau ditulis B sama dengan anggotanya apa saja di sini pembentuk kata matematika. Nah, B sama dengan kurung kurawal buka. Ada huruf M, ada huruf A, ada huruf apa lagi? T, ada E. Di sini matema, ada huruf M lagi, tapi dalam himpunan cukup ditulis sekali saja apabila ada huruf yang sama. Kemudian I, nah, yang terakhir huruf K. Nah, baru kurung tutup. Nah,
Maka di sini anggota himpunan dari B yaitu M, A, T, E, I, K. Nah, di sini ditulis dengan huruf kecil dan cukup satu kali. Nah, berarti M itu anggota himpunan dari B. Nah, ini lambang ini dibaca anggota himpunan. Kemudian ada A, anggota himpunan dari B. T, anggota himpunan dari B. E, anggota himpunan dari B. I, anggota himpunan dari B. Dan yang terakhir K, anggota himpunan dari B juga. Contoh yang ketiga. C, yaitu kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Nah, di sini kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Menurut definisi tadi, nah, apa? Himpunan itu apa? Nah, kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Kalau ada kata-kata tinggi, nah kata tinggi ini tidak jelas. Tingginya seberapa ya? Nah, apakah saya dengan kalian tinggi kalian? Nah, berarti pendapat orang itu berbeda-beda. Maka ini bukan himpunan. Nah, kenapa? Karena definisi tinggi tidak jelas. Nah, yang keempat yang akan kita bahas nanti tentang bentuk-bentuk himpunan bilangan. Nah, sebelum ke materi berikutnya, harus mengenal dulu tentang himpunan-himpunan bilangan. Mengenal beberapa himpunan bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan bulat. Biasanya diberi nama B, yaitu himpunan B anggotanya dari negatif tak terhingga, kemudian ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Biasanya diberi nama huruf A besar di sini. Yang anggotanya A itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan cacah biasanya diberi nama C. Nah, di sini C sama dengan kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan asli mulai dari angka 1, kalau bilangan cacah mulai dari angka 0. Kemudian himpunan bilangan ganjil mulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah genap. Ini ada kata-kata cacah, berarti mulai dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kalau hanya bilangan genap saja mulai angka 2, tidak pakai cacah, berarti bilangan asli. Berikutnya, bilangan prima, himpunan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, apa itu bilangan prima? Nah, bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Nah, kecuali 0 dan 1. Nah, di sini 2 itu 1 dan 2. 1 kali 2, 2. Nah, faktornya berapa saja? 1 dan bilangan itu sendiri. Itu namanya bilangan prima. Kemudian ada himpunan bilangan cacah kuadrat. 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan komposit. Nah, apa itu bilangan komposit? Nah, bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya.
Berikutnya, banyak anggota himpunan. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan A, ditulis N kurung buka A kurung tutup. Ini dibaca banyak anggota himpunan A. Contohnya, tentukan banyak anggota himpunan A, yaitu anggotanya warna lampu lalu lintas. Nah, penyelesaiannya, warna lampu lalu lintas itu ada warna apa saja? Nah, di sini A sama dengan kurung kurawal buka, ada merah, kuning, hijau. Jangan lupa kurung tutup. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3. Maka banyaknya anggotanya ada 3. Contoh yang kedua, tentukan banyak anggota himpunan M, yaitu bilangan prima kurang dari 20. Penyelesaiannya, nah himpunan M bilangan prima kurang dari 20. Nah, tadi apa saja anggotanya? Ya, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya anggota himpunan M sama dengan 8. Berikutnya, himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbolnya, nah di sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tidak ada anggotanya, atau ditulis seperti ini. Nah, ini ada bundaran dikasih tanda garis miring, void set, itu dibaca juga himpunan kosong. Contohnya, 1. A adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, bilangan prima antara 7 dan 11 ada enggak? Nah, tidak ada. Nah, kemudian contoh yang kedua, hari-hari seminggu yang dimulai dengan huruf B. Ada apa enggak? Nah, ya ada. Senin S, Selasa S, Rabu R, Kamis K, Jumat J, Sabtu S. Jadi tidak ada yang dimulai dengan huruf B. Itu namanya himpunan kosong. Yang ketiga, contohnya L adalah himpunan bilangan asli antara 9 dan 10. Nah, 9 dan 10 ada bilangan asli di antaranya? Tidak ada, adanya bilangan pecahan. Contoh yang keempat, N, himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf K. Nah, ada enggak? Tidak ada. Menyatakan himpunan. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Antara lain, yang pertama, dengan kata-kata atau deskripsi. Yang kedua, dengan mendaftar semua anggotanya atau disebut tabulasi. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan atau ruler. Contoh 1. Nyatakan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 20 dan 40 dengan 3 cara. Penyelesaiannya, yang pertama dengan kata-kata. Nah, ditulis B sama dengan kurung kurawal buka. Nah, kata-katanya atau kalimatnya kita taruh di belakangnya. Bilangan kelipatan 3 antara 20 dan 40, kurung kurawal tutup, jangan lupa. Kemudian yang kedua, dengan mendaftar anggotanya. B sama dengan kurung kurawal buka, kelipatan 3. Nah, setelah angka 20 yaitu 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini tulisannya yang lain ya.
B sama dengan kurung kurawal buka. Nah, kita pilih variabel apa? Dari A sampai Z. Nah, di sini saya pakai variabel X. Bisa X, bisa Y, Z, dan seterusnya. Ditulis X, tanda garis, lurus ke bawah. Nah, dibaca ini X sedemikian sehingga. Nah, X itu tadi antara 20 dan 40. Maka di sini 20 kurang dari X kurang dari 40. Nah, ini X di antara 20 dan 40. Nah, koma, kemudian X anggota himpunan kelipatan 3 kurung kurawal tutup. Ini namanya dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh yang kedua, nyatakan dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Dari D sama dengan kurung kurawal buka, anggotanya A, B, C, D kurung kurawal tutup. Penyelesaiannya, nah di sini. Dengan kata-kata, nah, B, D sama dengan kurung kurawal buka. Nah, di sini dengan kata-kata A, B, C, D itu apa? Nah, huruf Latin ya, huruf abjad Latin. Ada berapa di sini? 4. Yang pertama, berarti 4 huruf abjad Latin yang pertama. Kurung kurawal tutup. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, D sama dengan kurung kurawal buka. Nah, variabelnya ini di sini saya pilih X sedemikian sehingga garis lurus ke bawah. X 4 huruf abjad Latin yang pertama, kurung kurawal tutup. Nah, ini dua contoh ini semoga kalian paham dan jelas. Nah, yang terakhir bagian pertama, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta simbolnya huruf S besar, adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Contohnya, misalnya himpunan semesta yang mungkin untuk A sama dengan 3, 5, 7. Nah, di sini himpunan semestanya seperti apa? Nah, antaranya 3, 5, 7 itu bilangan apa ya? Ya, bilangan ganjil bisa. Nah, kurang dari 8. Bisa lagi juga ini termasuk bilangan prima. Nah, bilangan prima kurang dari 10. Nah, bisa juga bilangan asli kurang dari 8. Nah, bilangan asli ini 3, 5, 7 itu bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, bisa bilangan bulat, dan seterusnya. Nah, yang memuat ini anggota himpunan A itu namanya himpunan semesta. Nah, contoh berikutnya. Tuliskan 3 himpunan semesta yang mungkin untuk di sini A himpunannya, anggotanya kambing, sapi, unta. Nah, kambing, sapi, unta. Nah, itu apa ya? Nah, bisa juga di sini disebut dengan hewan ternak. S sama dengan kurung kurawal buka, hewan ternak ya, semestanya hewan ternak. Bisa juga pemakan apa ya? Pemakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini semestanya S sama dengan hewan herbivora. Nah, di sini. Bisa juga untuk apa ya? Nah, kalau itulah ada untuk kurban. Nah, di sini semestanya hewan untuk kurban, itu juga bisa. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat dan melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.